Suamiku tega hanya memberiku nafkah Rp10.000 per hari untukku dan anak kami. Namun demi selingkuhannya, suamiku tak ragu menghamburkan uang dalam jumlah besar. Hingga akhirnya, saat suamiku dikhianati oleh wanita yang selama ini dibelanya, dia hanya bisa menangis bersujud setelah menerima karma atas perbuatannya. Tonton sampai habis untuk tahu ketegasan istri yang bikin merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk absen dulu dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya agar channel ini makin berkembang dan bisa menyajikan cerita menarik lainnya. Langkah kaki Amara terasa berat ketika menyusuri aspal di sekitar kawasan Pasar Setono Betek. Di dalam genggaman tangan Amara, selembar uang Rp10.000 sudah lecek terkena keringat dingin. Uang tersebut adalah seluruh nafkah yang ditinggalkan oleh Rendra di atas meja makan sebelum Rendra berangkat kerja. Rendra tidak pernah peduli bagaimana cara Amara memutar uang sekecil itu untuk memberi makan Amara sendiri dan Tari, anak perempuan mereka yang masih berusia 4 tahun. Amara menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak yang menghimpit dada sejak fajar menyingsing. Mata Amara menatap barisan pedagang sayur yang menggelar dagangan di atas terpal kayu. Harga-harga kebutuhan pokok di kota Kediri terus merangkak naik, membuat uang Rp10.000 kehilangan kekuatan untuk membeli kebutuhan yang layak. Amara harus mengesampingkan harga diri demi meminta potongan harga, atau membeli sayuran sisa yang hampir layu agar Tari bisa makan sup hari ini. Amara mendekati sebuah lapak sayur milik seorang wanita tua yang sudah biasa Amara datangi setiap minggu. Amara tersenyum getir sambil menunjukkan uang Rp10.000 di telapak tangan Amara yang mulai kasar. Dengan suara yang sangat pelan agar tidak terdengar oleh pembeli lain, Amara meminta izin untuk membeli sawi putih seikat kecil dan sepotong tahu putih biasa. Penjual sayur tersebut menatap Amara dengan pandangan iba, lalu membungkus pesanan Amara beserta beberapa butir telur puyuh ekstra sebagai bonus. Amara mengucapkan terima kasih dengan tulus, merasa bersyukur sekaligus terhina oleh keadaan yang sedang menghimpit kehidupan rumah tangga Amara. Rendra adalah seorang pegawai dengan penghasilan yang sangat cukup untuk ukuran kota Kediri, tetapi Rendra sengaja membatasi uang belanja keluarga hingga ke titik yang tidak manusiawi. Setiap kali Amara mencoba memprotes atau meminta tambahan uang untuk keperluan medis Tari, Rendra selalu menuduh Amara sebagai istri yang boros dan tidak tahu bersyukur atas apa yang diberikan. Sambil menjinjing kantong plastik hitam berisi belanjaan minimalis, Amara berjalan kaki menuju rumah kontrakan kecil yang terletak di gang sempit. Sepanjang perjalanan, pikiran Amara melayang pada perubahan drastis sikap Rendra dalam 1 tahun terakhir. Rendra yang dulunya hangat kini berubah menjadi sosok yang sangat dingin dan penuh perhitungan kepada darah daging sendiri. Rendra sering mengunci diri di kamar atau mendadak pergi dengan alasan urusan pekerjaan yang tidak bisa ditunda sama sekali. Amara tahu bahwa alasan tersebut hanyalah kebohongan belaka untuk menutupi kenyataan pahit yang sedang terjadi di luar rumah. Ketika Amara tiba di teras rumah, Tari sudah terbangun dan duduk di kursi plastik tua sambil memeluk boneka kain yang warnanya sudah pudar. Tari tersenyum manis menatap kedatangan Amara, sebuah senyuman yang menjadi satu-satunya alasan bagi Amara untuk bertahan hidup menghadapi kekejaman Rendra yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Amara langsung menuju ke dapur kecil yang pengap untuk mulai memasak hidangan seadanya untuk mengisi perut yang kosong. Sawi putih diiris tipis, tahu dipotong dadu, dan telur puyuh rebus dikupas dengan sangat hati-hati agar tidak merusak daging telurnya. Amara memasak dengan perasaan campur aduk antara amarah yang terpendam dan rasa cinta yang mendalam kepada Tari. Sementara Amara berjuang mencukup-cukupkan makanan di dapur, Rendra mungkin sedang menikmati hidangan lezat di salah satu rumah makan ternama di pusat kota. Kontras kehidupan ini laksana pisau yang mengiris hati Amara setiap hari tanpa henti. Rendra membiarkan istri dan anak Rendra hidup dalam serba kekurangan, sedangkan Rendra sendiri selalu tampil wangi dengan pakaian bermerek yang disetrika rapi. Amara menyajikan sup bening tersebut ke dalam mangkuk kecil untuk Tari, memastikan anak Amara mendapatkan porsi terbesar dari makanan yang tersedia hari ini. Tari makan dengan lahap tanpa pernah mengeluh sedikit pun tentang kesederhanaan menu yang dihidangkan oleh Amara. Amara memperhatikan cara Tari mengunyah, menyimpan rasa bersalah yang teramat besar karena tidak mampu memberikan fasilitas hidup yang lebih baik untuk Tari. Setelah selesai menyuapi Tari, Amara memakan sisa sup yang berada di dasar panci, yang sebagian besar hanya berupa kuah bening dengan sedikit potongan sayur.
Perut Amara seringkali terasa perih karena porsi makan yang tidak pernah mencukupi kebutuhan tubuh. Namun Amara selalu mengutamakan kebutuhan gizi Tari di atas segalanya. Kejamnya perlakuan Rendra telah memaksa Amara untuk melatih ketahanan fisik dan mental setiap hari. Setiap tetes keringat dan rasa lapar yang dirasakan Amara menjadi saksi bisu betapa runtuhnya keadilan di dalam rumah tangga yang Amara bangun bersama Rendra sejak beberapa tahun yang lalu. Saat matahari mulai bergeser ke arah barat, Rendra pulang ke rumah hanya untuk mandi dan mengganti pakaian dengan kemeja baru yang tampak mahal. Rendra sama sekali tidak menyapa Tari yang duduk di ruang tamu, apalagi bertanya kepada Amara mengenai menu makan hari ini. Ketika Amara berdiri di dekat pintu kamar menatap Rendra yang sedang menyisir rambut dengan minyak wangi yang menyengat, Rendra hanya melempar pandangan meremehkan. Amara memberanikan diri untuk berbicara, reminding Rendra bahwa persediaan beras di dapur sudah habis dan Tari membutuhkan vitamin tambahan karena badannya mulai kurus. Rendra langsung mendengus kesal, meletakkan sisir dengan kasar di atas meja rias, lalu berbalik menatap Amara dengan mata yang memancarkan kemarahan besar. Rendra mengatakan bahwa Amara adalah wanita yang hanya bisa menuntut uang tanpa pernah bisa menghasilkan sesuatu untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Mendengar ucapan Rendra, Amara mengepalkan kedua tangan di balik daster lusuh yang Amara kenakan sejak pagi. Amara ingin berteriak mengingatkan Rendra tentang kewajiban seorang suami, tetapi Amara menahan diri demi menjaga perasaan Tari yang berada di ruangan sebelah. Rendra kemudian mengambil dompet kulit tebal dari dalam saku celana Rendra, membuka dompet tersebut yang memperlihatkan lembaran uang Rp100.000 yang menumpuk rapi. Namun, alih-alih memberikan jumlah yang layak untuk membeli beras, Rendra hanya mengambil selembar uang Rp10.000 lagi dan melemparkannya ke atas kasur sebelum melangkah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Amara menatap lembaran uang yang tergeletak di atas kasur tersebut dengan air mata yang mulai mengalir membasahi pipi Amara. Penderitaan ini terasa begitu nyata dan bertubi-tubi, mengikis sisa-sisa rasa hormat yang pernah Amara miliki terhadap Rendra selaku kepala keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi Amara dan Tari. Suara bising kendaraan bermotor memenuhi jalanan di sekitar pusat kuliner kota Kediri saat Amara berjalan kaki menggendong Tari. Tari terus merengek karena merasa lapar setelah sepanjang hari hanya memakan sup tahu bening yang dimasak Amara. Amara sengaja membawa Tari keluar rumah untuk mencari udara segar sekaligus mengalihkan perhatian Tari dari rasa lapar yang menyerang perut kecil Tari. Amara melintasi deretan warung tenda yang menyajikan berbagai makanan khas, termasuk aroma sate emprit yang menusuk hidung. Tari menunjuk ke arah warung tersebut dengan mata berbinar, meminta Amara untuk membelikan beberapa tusuk sate. Amara tercekat, memeluk Tari lebih erat sambil membisikkan kata-kata penenang bahwa uang Amara tidak cukup untuk membeli makanan tersebut. Air mata Amara hampir menetes melihat keinginan sederhana Tari yang tidak mampu Amara wujudkan akibat kekejaman nafkah dari Rendra. Ketika Amara hendak memutar arah untuk menghindari kepulan asap sate, pandangan mata Amara mendadak terpaku pada sebuah mobil sedan hitam yang sangat Amara kenali. Mobil tersebut adalah kendaraan operasional yang sering dibawa oleh Rendra untuk bepergian ke luar kota. Mobil itu terparkir rapi di depan sebuah restoran kelas atas yang memiliki fasilitas pendingin ruangan. Rasa penasaran dan firasat buruk mendorong langkah kaki Amara untuk mendekati jendela kaca restoran tersebut yang transparan dari luar. Dari balik kaca, Amara melihat Rendra sedang duduk di sebuah meja bundar yang dipenuhi dengan berbagai macam hidangan mewah yang harganya pasti setara dengan uang belanja Amara selama berbulan-bulan. Di sebelah Rendra, duduk seorang wanita muda berambut panjang dengan riasan wajah tebal bernama Fiona, yang sedang tertawa lepas sambil menyuapkan sepotong daging ke mulut Rendra. Dada Amara bergemuruh hebat menyaksikan pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa kesabaran Amara selama ini. Rendra tampak begitu bahagia, bergelimang kemewahan dan makanan enak bersama Fiona, sementara Tari kelaparan di pinggir jalan dengan sepatu yang hampir jebol. Amara melihat Rendra mengeluarkan dompet kulit tebal Rendra, lalu dengan santai memberikan beberapa lembar uang merah kepada pelayan restoran tanpa meminta uang kembalian. Kemewahan yang dipamerkan Rendra di depan Fiona berbanding terbalik dengan kekikiran yang ditunjukkan Rendra di dalam rumah kontrakan mereka. Tari yang berada di gendongan Amara mulai menangis karena suasana yang semakin ramai dan perut yang semakin perih. Amara berusaha meredam tangisan Tari sambil terus menatap Rendra yang kini merangkul pinggang Fiona keluar dari pintu restoran menuju tempat parkir mobil.
Rendra sama sekali tidak menoleh ke arah pinggir jalan tempat Amara berdiri mematung memegang Tari yang menangis sesenggukan. Rendra membukakan pintu mobil untuk Fiona dengan sangat sopan. Sebuah perlakuan manis yang tidak pernah Amara dapatkan sejak awal pernikahan mereka. Mobil sedan hitam tersebut kemudian melaju membelah keramaian jalanan Kediri, meninggalkan Amara dalam kubang kekecewaan yang teramat dalam. Rasa cinta Amara terhadap Rendra yang tersisa kini menguap berubah menjadi tekad bulat untuk tidak lagi mengharapkan kebaikan dari lelaki kejam tersebut. Amara menyadari bahwa Rendra sengaja menimbun kekayaan dan menikmatinya bersama Fiona, sementara menganggap Amara dan Tari sebagai beban finansial yang harus dikurangi porsinya setiap hari. Pengetahuan pahit ini membakar semangat di dalam jiwa Amara untuk mencari jalan keluar dari lingkaran kemiskinan buatan Rendra. Amara membawa Tari kembali ke rumah dengan langkah yang lebih cepat, didorong oleh rasa amarah yang kini berubah menjadi energi positif. Di dalam perjalanan pulang, Amara bersumpah dalam hati bahwa Amara tidak akan membiarkan Tari terus menderita akibat kelakuan buruk Rendra. Sesampainya di rumah, Amara langsung memeriksa isi lemari dapur, mencari apa saja bahan makanan tersisa yang bisa diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Amara menemukan beberapa kilogram tepung terigu dan gula pasir sisa bulan lalu yang belum sempat tersentuh oleh Rendra. Pikiran Amara mulai berputar merencanakan pembuatan kue-kue tradisional yang bisa Amara titipkan di warung-warung sekitar rumah. Amara tahu proses ini tidak akan mudah dan membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Tetapi Amara lebih memilih kelelahan fisik daripada harus terus mengemis uang Rp10.000 dari Rendra. Malam itu, Rendra tidak pulang ke rumah sama sekali, sebuah hal yang sudah mulai sering terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Amara menggunakan kesempatan ketidakhadiran Rendra untuk mulai membersihkan peralatan memasak yang sudah lama tersimpan di dalam gudang belakang. Tari yang sudah tertidur pulas di kasur busa menjadi sumber kekuatan utama bagi Amara untuk terus bergerak tanpa memedulikan rasa lelah yang menjalar di sekujur tubuh Amara. Setiap gerakan tangan Amara saat membersihkan loyang kue diiringi oleh ingatan tentang kemewahan Rendra bersama Fiona di restoran tadi sore. Amara tidak ingin menangis lagi karena air mata tidak akan mengubah nasib Tari atau mengisi perut mereka yang lapar. Kebohongan Rendra tentang kesulitan keuangan di tempat kerja kini sudah terbongkar sepenuhnya di mata Amara, membuat Amara merasa bebas dari rasa bersalah jika suatu saat nanti Amara mengambil keputusan besar untuk meninggalkan Rendra. Amara duduk di lantai dapur yang dingin setelah menyelesaikan seluruh persiapan untuk membuat kue esok hari. Amara menatap langit-langit dapur yang mulai berjamur, merenungkan betapa kejamnya takdir yang harus Amara jalani bersama suami yang tidak memiliki hati nurani. Namun, di dalam hati kecil Amara, tumbuh sebuah keyakinan baru bahwa kemandirian adalah satu-satunya senjata untuk merebut kembali kehormatan Amara sebagai seorang ibu. Rendra boleh saja menghabiskan jutaan rupiah bersama Fiona di tempat-tempat mewah, tetapi Rendra tidak akan pernah bisa membeli ketulusan dan ketabahan hati yang dimiliki oleh Amara. Dengan modal seadanya dan tekad yang kuat, Amara siap menghadapi hari-hari sulit di masa depan demi menjamin bahwa Tari tidak perlu lagi menangis di depan warung sate emprit karena kelaparan. Pagi hari membawa kenyataan baru bagi Amara ketika Tari bersiap-siap untuk berangkat ke tempat pengajian di dekat masjid kampung. Saat Tari sedang berusaha memakai sepatu kain satu-satunya yang dimilikinya, bagian alas sepatu tersebut mendadak terlepas sepenuhnya karena jahitannya yang sudah lapuk. Tari menatap alas sepatu yang terlepas itu dengan mata berkaca-kaca, lalu memandang Amara dengan tatapan penuh harap agar sepatu tersebut bisa diperbaiki. Amara berlutut di depan Tari, mencoba menyatukan kembali sol sepatu yang jebol dengan sisa lem seadanya. Namun usaha Amara sia-sia karena kerusakan sepatu sudah terlalu parah. Sepatu itu sudah dipakai Tari selama 2 tahun tanpa pernah diganti. Sementara kaki Tari terus tumbuh membesar setiap bulan. Amara meremah sepatu rusak tersebut dengan perasaan hancur, mengetahui betapa pelitnya Rendra yang menolak membelikan sepatu baru untuk anak kandung Rendra sendiri. Kebetulan Rendra sedang berada di rumah, duduk santai di kursi ruang tamu sambil memainkan telepon genggam mahal milik Rendra. Amara membawa sepatu Tari yang jebol itu ke hadapan Rendra, mencoba berbicara dengan nada selembut mungkin agar tidak memicu pertengkaran di depan anak mereka. Amara menjelaskan bahwa Tari sangat membutuhkan sepatu baru untuk pergi mengaji dan bermain bersama teman-teman sebayanya, dan meminta uang Rp100.000 saja untuk membeli sepatu murah di pasar. Rendra bahkan tidak mengalihkan pandangan dari layar telepon genggam Rendra saat Amara berbicara memohon bantuan finansial tersebut.
Setelah Amara selesai menjelaskan situasi Tari, Rendra mendongak dengan wajah yang dipenuhi rasa kesal yang sangat ketara. Rendra menuduh Amara sengaja merusak sepatu Tari agar memiliki alasan untuk meminta uang tambahan dari Rendra demi kepentingan pribadi Amara. Rendra berdiri dari kursi, lalu membentak Amara dengan suara keras yang membuat Tari yang berada di kamar langsung menangis ketakutan mendengarnya. Rendra mengatakan bahwa Amara adalah istri yang tidak becus menjaga barang-barang rumah tangga dan selalu mencari cara untuk menguras isi dompet Rendra. Kalimat kekejaman yang keluar dari mulut Rendra terasa begitu menyakitkan, terutama karena Amara tahu betul bahwa Rendra baru saja menghabiskan uang banyak untuk memanjakan Fiona di restoran mewah. Amara mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa sepatu tersebut memang sudah tua dan tipis. Tetapi Rendra justru melemparkan sepatu rusak itu ke sudut ruangan dengan kasar. Rendra menegaskan bahwa Rendra tidak akan memberikan uang sepeser pun untuk keperluan yang dianggap Rendra sebagai bentuk pemborosan yang tidak penting bagi kelangsungan hidup. Setelah melampiaskan kemarahannya kepada Amara, Rendra mengambil kunci mobil dan langsung pergi meninggalkan rumah dengan membanting pintu depan sangat keras. Amara terduduk di lantai ruang tamu, memeluk Tari yang berlari keluar dari kamar sambil menangis histeris karena ketakutan melihat kemarahan Rendra. Amara mengusap air mata Tari, membisikkan janji bahwa Amara sendiri yang akan membelikan sepatu baru yang lebih bagus untuk Tari tanpa perlu bantuan dari Rendra lagi. Kejadian hari ini menjadi titik balik bagi Amara untuk tidak lagi memiliki ekspektasi apapun terhadap rasa kemanusiaan Rendra selaku ayah dari Tari. Kebencian Rendra terhadap pengeluaran keluarga mencerminkan betapa egoisnya karakter Rendra yang hanya memikirkan kesenangan pribadi bersama wanita simpanannya di luar sana. Amara mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berdiri, membersihkan air mata di pipi Tari, dan mengajak Tari ke dapur. Amara memutuskan untuk mempercepat rencana pembuatan kue tradisional yang sudah dirancangnya sejak malam sebelumnya untuk mencari penghasilan mandiri. Amara mulai mengaduk adonan tepung dengan tangan Amara sendiri, memasukkan gula dan santan dengan takaran yang pas agar menghasilkan rasa kue yang lezat. Tari duduk tenang di sudut dapur, memperhatikan ibunya bekerja dengan tekun demi masa depan mereka berdua yang tidak menentu. Amara memfokuskan seluruh pikiran dan tenaga Amara pada adonan kue di dalam wadah, mengubah rasa sakit hati akibat bentakan Rendra menjadi motivasi kerja yang membara. Amara tahu bahwa setiap potong kue yang berhasil dijualnya adalah langkah awal menuju kebebasan finansial dari cengkeraman kekikiran Rendra yang menyiksa. Amara menolak untuk menyerah pada keadaan yang sengaja diciptakan Rendra untuk membuat Amara terus bergantung dan tertindas di dalam rumah ini. Kue-kue tradisional buatan Amara yang sudah matang kemudian ditata rapi di dalam wadah plastik besar yang bersih agar terlihat menarik bagi calon pembeli. Amara menggendong Tari sambil menjinjing wadah kue tersebut, berjalan keliling kampung untuk menitipkannya di beberapa warung kelontong milik tetangga sekitar. Beberapa pemilik warung menyambut baik niat Amara dan mengizinkan Amara meletakkan dagangannya di etalase depan warung mereka tanpa meminta biaya sewa yang besar. Kehangatan dan dukungan dari para tetangga berbanding terbalik dengan sikap dingin yang selalu ditunjukkan oleh Rendra di dalam rumah tangga mereka sendiri. Amara merasa sedikit lega melihat kue-kue buatannya mulai dipajang, berharap ada rupiah yang bisa dihasilkan untuk membeli sepatu baru bagi Tari sebelum minggu ini berakhir. Usaha kecil ini adalah pembuktian pertama bagi Amara bahwa Amara mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa sokongan dari suami kejam. Ketika malam tiba dan Rendra belum juga kembali ke rumah, Amara memeriksa wadah-wadah kue yang dititipkannya di warung-warung tetangga tadi siang. Amara sangat bersyukur mengetahui bahwa sebagian besar kue buatan Amara telah habis terjual dan menghasilkan keuntungan bersih yang cukup berarti bagi Amara. Uang hasil penjualan kue tersebut disimpan Amara dengan sangat rapat di dalam sebuah kotak kaleng bekas di bawah tempat tidur, agar tidak ketahuan oleh Rendra. Amara menatap lembaran uang ribuan yang terkumpul dengan perasaan bangga yang luar biasa. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak dirasakannya sejak menikah dengan Rendra. Dengan uang hasil keringatnya sendiri, Amara berencana pergi ke toko sepatu besok pagi untuk menepati janjinya kepada Tari. Langkah mandiri Amara ini perlahan namun pasti mulai meretas jalan keluar dari labirin penderitaan yang selama ini mengurung kehidupan Amara dan anak Amara. 1 minggu setelah kejadian sepatu jebol, Amara sedang membersihkan kamar tidur utama yang jarang ditempati oleh Rendra sejak Rendra sering menginap di luar. Saat Amara sedang memindahkan celana panjang kerja milik Rendra ke dalam keranjang cucian kotor,
Amara merasakan ada benda kertas tebal di dalam saku belakang celana tersebut. Rasa ingin tahu mendorong Amara untuk merogoh saku celana Rendra dan mengeluarkan sebuah kertas truk belanja yang sudah agak terlipat. Ketika Amara membuka dan membaca tulisan di atas truk tersebut, jantung Amara serasa berhenti berdetak seketika akibat syok yang teramat besar. Truk itu berasal dari sebuah toko perhiasan emas terkenal yang terletak di kawasan Kuak, salah satu pusat pertokoan emas di kota Kediri. Di sana tertulis pembelian sebuah kalung emas murni beserta liontin permata dengan total nilai mencapai belasan juta rupiah, atas nama pembeli Rendra. Amara meremas kertas truk tersebut dengan tangan yang gemetar hebat dan air mata yang mengalir tanpa bisa dibendung lagi dari kelopak mata Amara. Lembaran kertas kecil itu adalah bukti otentik yang tidak bisa dibantah bahwa Rendra memiliki kekayaan melimpah yang sengaja disembunyikan dari keluarga sah Rendra. Nilai perhiasan yang dibelikan Rendra untuk Fiona setara dengan biaya hidup dan uang belanja Amara bersama Tari selama hampir 2 tahun penuh. Kekejaman Rendra terasa semakin nyata di mata Amara, mengingat bagaimana Rendra berteriak histeris hanya karena meminta uang 100.000 rupiah untuk membeli sepatu anak mereka yang rusak. Rendra tega membiarkan anak kandungnya memakai sepatu jebol ke tempat pengaji. Sementara Rendra menghamburkan belasan juta rupiah untuk mempercantik leher wanita selingkuhannya di kawasan Kuak. Amara menyimpan struk belanja emas tersebut di dalam laci lemari pakaian pribadi Amara, menjadikannya sebagai bukti tertulis yang akan sangat berguna di masa depan. Amara tidak lagi berniat untuk menangis meratapi nasib buruk ini, karena rasa sedih Amara kini telah sepenuhnya berubah menjadi dinding pembatas emosional yang tebal terhadap Rendra. Setiap kali Rendra pulang ke rumah dan menunjukkan wajah masam seolah menjadi orang paling menderita akibat beban keluarga, Amara hanya menatap Rendra dengan pandangan dingin penuh kejijikan. Amara tahu di balik topeng kesusahan finansial yang dipasang Rendra, terdapat kebusukan moral yang amat parah yang dilakukan Rendra di belakang Amara dan Tari. Penemuan struk di kawasan Kuak ini menghapus segala keraguan yang sempat tersisa di dalam hati Amara untuk mempertahankan ikatan pernikahan yang sudah rusak ini. Tari yang melihat ibunya duduk terdiam di tepi kasur segera mendekat dan memeluk leher Amara dengan kehangatan khas anak-anak yang tulus. Amara memeluk balik Tari dengan erat, berjanji di dalam hati bahwa Amara akan mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan Rendra lebih banyak lagi agar proses perpisahan mereka nanti berjalan lancar. Amara tidak menginginkan harta atau kekayaan milik Rendra sedikit pun. Amara hanya ingin keluar dari rumah tangga beracun ini bersama Tari dengan cara yang terhormat. Amara kembali melanjutkan pekerjaan rumah tangga dengan kepala dingin, menolak membiarkan emosi negatif merusak fokusnya untuk membesarkan Tari melalui usaha kue tradisional yang kian hari kian menampakkan hasil. Penghasilan dari jualan kue tradisional yang terus meningkat memberikan rasa aman tersendiri bagi Amara untuk terus melangkah maju tanpa bergantung pada belas kasihan Rendra. Sore harinya, Rendra pulang ke rumah sebentar untuk mencari celana panjang kerja Rendra yang ternyata sedang dicuci oleh Amara di halaman belakang rumah. Rendra mengomel dengan suara ketus karena celana tersebut belum kering dan menuduh Amara lambat dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sederhana. Amara hanya mendengarkan omelan Rendra dengan ekspresi wajah datar, tanpa memberikan tanggapan atau bantahan sedikit pun yang bisa memicu perdebatan panjang. Sikap diam Amara membuat Rendra merasa heran sekaligus kesal. Karena biasanya Amara akan menangis atau memohon maaf setiap kali Rendra melayangkan kritikan tajam. Rendra tidak menyadari bahwa Amara sudah mengetahui rahasia besar Rendra di kawasan Kuak yang menghancurkan seluruh otoritas Rendra sebagai seorang suami di mata Amara. Rendra akhirnya mengambil pakaian lain secara acak dari lemari lalu pergi lagi dengan terburu-buru menggunakan mobilnya. Setelah kepergian Rendra, Amara memeriksa kembali pembukuan kecil usaha kue buatannya yang ditulis di sebuah buku tulis sederhana di dapur. Keuntungan yang didapatkan Amara dalam seminggu terakhir menunjukkan angka yang sangat positif berkat konsistensi rasa dan kebersihan kue yang selalu dijaga Amara. Beberapa tetangga bahkan mulai memesan kue buatan Amara dalam jumlah banyak untuk acara arisan keluarga dan pertemuan rukun tetangga di kampung mereka. Kemajuan usaha kecil ini menjadi pelipur lara yang sangat efektif bagi Amara di tengah badai pengkhianatan yang sedang dilakukan oleh Rendra di luar sana. Amara merasa optimis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, tabungan mandiri Amara akan cukup kuat untuk membiayai kehidupan Amara dan Tari secara mandiri tanpa perlu menatap wajah Rendra lagi. Malam hari berlalu dengan ketenangan di dalam rumah kontrakan kecil tersebut, karena ketidakhadiran Rendra yang memilih menghabiskan waktu bersama Fiona.
Amara menemani Tari membaca buku cerita di bawah lampu ruang tamu yang agak redup, menciptakan momen kebahagiaan sederhana yang tidak ternilai harganya. Amara melihat senyuman lepas di wajah Tari yang kini sudah memakai sepatu baru hasil jerih payah Amara sendiri dari jualan kue tradisional. Kebahagiaan Tari adalah prioritas utama Amara, dan Amara bertekad untuk melindungi senyuman tersebut dari dampak buruk kehancuran moral yang dibawa oleh Rendra. Rahasia berharga yang ditemukan Amara di saku celana Rendra hari ini telah membuka mata Amara sepenuhnya tentang peta perjuangan hidup yang harus ditempuhnya demi masa depan yang lebih bermartabat bersama Tari. Perubahan besar dalam hidup Amara dimulai dari ruang dapur yang berukuran tidak lebih dari 2 kali 3 meter di bagian belakang rumah kontrakan mereka. Dari ruangan kecil yang pengap itulah Amara menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk mengolah bahan makanan menjadi sumber penghasilan mandiri. Amara memulainya dengan bangun lebih awal sebelum fajar menyingsing untuk menyiapkan adonan kue tradisional seperti nagasari, kue lumpur, dan dadar gulung hijau yang wangi pandan. Tangan Amara yang dulunya halus kini mulai melepuh dan kasar akibat terkena panasnya uap kukusan dan wajan besi yang digunakan setiap hari tanpa henti. Namun, setiap rasa sakit fisik yang dirasakan Amara tidak pernah sebanding dengan rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh perlakuan kejam Rendra selama ini. Dapur rumah telah berubah fungsi menjadi medan perjuangan bagi Amara untuk merebut kembali kemerdekaan hidup Amara dan anak Amara. Tari selalu menjadi pemandangan setia yang menemani setiap langkah kecil Amara di dapur rumah sejak pagi hari dimulai hingga pekerjaan selesai. Anak perempuan kecil itu duduk manis di atas dingklik kayu sambil membantu hal-hal kecil seperti merapikan daun pisang yang sudah dipotong Amara untuk bungkus kue. Kerjasama antara ibu dan anak ini menciptakan suasana hangat di dalam rumah, menghalau hawa dingin ketidakpedulian yang selalu dibawa oleh Rendra setiap kali Rendra berada di rumah. Amara merasa beruntung memiliki Tari yang sangat pengertian dan tidak pernah merengek meminta perhatian berlebih saat Amara sedang sibuk mengurus pesanan kue yang mulai menumpuk. Keberadaan Tari di dapur menjadi bahan bakar spiritual yang tidak pernah habis bagi Amara untuk terus mengaduk adonan meskipun punggung Amara terasa sangat pegang dan lelah. Usaha jualan kue Amara kini tidak hanya terbatas pada warung-warung tetangga di sekitar gang rumah kontrakan mereka saja. Informasi mengenai kelezatan dan kebersihan kue tradisional buatan Amara mulai menyebar dari mulut ke mulut hingga ke area perkantoran di pusat kota Kediri. Seorang pelanggan setianya yang bekerja di salah satu instansi pemerintah daerah mulai memesan kue buatan Amara untuk keperluan rapat rutin mingguan di kantor tersebut. Pesanan dalam jumlah besar ini menuntut Amara untuk bekerja lebih keras lagi dan memutar modal usaha dengan sangat hati-hati agar keuntungan tetap maksimal. Amara mengelola setiap rupiah yang masuk dengan sistem manajemen yang sangat ketat, memisahkan modal kerja dan tabungan murni untuk masa depan di dalam kotak kaleng terpisah. Langkah kecil dari dapur rumah ini perlahan-lahan mulai mengubah struktur finansial Amara menjadi lebih stabil dan berdaulat penuh. Di sisi lain, Rendra semakin jarang memperlihatkan batang hidungnya di rumah kontrakan. Terkadang Rendra hanya pulang 2 kali dalam seminggu untuk menaruh pakaian kotor. Ketika Rendra pulang dan melihat kesibukan Amara di dapur dengan tumpukan loyang dan daun pisang, Rendra hanya mendengus meremehkan tanpa mau tahu lebih lanjut. Rendra menganggap usaha kue tradisional Amara hanyalah kegiatan tidak berguna yang menghasilkan uang recehan yang tidak ada artinya bagi gaya hidup Rendra yang tinggi. Rendra tidak pernah tahu bahwa uang recehan yang dikumpulkan Amara dengan cucuran keringat itulah yang kini membiayai seluruh kebutuhan makan dan susu Tari sehari-hari. Amara sengaja tidak pernah meminta nafkah lagi kepada Rendra, dan Rendra pun dengan senang hati tidak memberikan uang Rp10.000 lagi karena merasa Amara sudah tidak membutuhkannya. Keacuhan Rendra ini justru menjadi keuntungan tersendiri bagi Amara, karena membebaskan Amara dari interaksi dengan suami yang kejam itu. Amara menggunakan waktu luangnya di sela-sela menunggu kue matang untuk merapikan pembukuan usaha yang semakin hari semakin menunjukkan perkembangan finansial yang menggembirakan. Tabungan mandiri Amara yang disimpan di bawah tempat tidur kini sudah mencapai jumlah yang cukup untuk menyewa tempat tinggal baru jika sewaktu-waktu Amara memutuskan pergi. Amara sadar bahwa kemandirian ekonomi adalah fondasi utama yang harus dimilikinya sebelum melangkah ke pengadilan untuk menggugat cerai Rendra secara resmi di masa mendatang. Setiap rupiah yang ditambahkan Amara ke dalam kotak kaleng bekas tersebut dirasakannya sebagai batu bata pertahanan yang melindungi diri Amara dan Tari dari ancaman pengusiran atau kesusahan hidup.
Dapur rumah kontrakan yang sederhana telah menjadi saksi isu transformasi Amara dari seorang istri yang tertindas menjadi seorang ibu yang mandiri dan berani mengambil keputusan. Suatu sore, saat Amara sedang mengemas kue pesanan untuk dibawa ke kantor dinas besok pagi, Rendra mendadak masuk ke dapur dengan wajah yang tampak sangat kusut. Rendra tidak berbicara apa-apa, hanya membuka tudung saji di meja makan dan mendapati tidak ada makanan apapun yang dimasak oleh Amara untuk Rendra. Rendra langsung berbalik dengan mata melotot, memarahi Amara karena dianggap menelantarkan kewajiban memberi makan suami yang baru pulang bekerja dari luar kota. Amara menatap Rendra dengan pandangan tenang tanpa rasa takut sedikit pun, lalu mengingatkan Rendra bahwa Rendra tidak memberikan uang belanja selama sebulan terakhir untuk membeli bahan makanan rumah. Jawaban logis Amara membuat Rendra terdiam 1000 bahasa, menahan amarah yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat di hadapan kenyataan kekikiran Rendra sendiri. Rendra akhirnya pergi meninggalkan dapur sambil mengumpat pelan dengan penuh rasa dongkol di hati Rendra. Peristiwa di dapur sore itu semakin meyakinkan Amara bahwa keputusan untuk mandiri secara finansial adalah jalur terbaik yang telah dipilihnya dengan tepat. Amara tidak lagi bisa ditindas dengan kata-kata kasar atau ancaman finansial oleh Rendra, karena Amara sudah memiliki sumber penghidupan sendiri dari hasil jualan kue tradisional. Sambil melanjutkan aktivitas mengemas kue bersama Tari yang duduk di sampingnya, Amara menatap masa depan dengan optimisme yang baru tumbuh kembali di dalam dadanya. Langkah-langkah kecil yang dimulai dari dapur rumah kontrakan di gang sempit kota Kediri ini telah membuktikan bahwa kekuatan seorang ibu tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kekejaman seorang suami yang egois. Amara siap menyongsong hari esok dengan keyakinan penuh bahwa kebebasan dan kebahagiaan sejati bagi diri Amara dan Tari sudah berada di dalam jangkauan tangan Amara sendiri. Aktivitas Amara di dalam dapur kecil kini bertambah padat seiring meningkatnya jumlah pesanan kue tradisional dari hari ke hari. Untuk memenuhi permintaan para pegawai kantor di pusat kota Kediri, Amara kini mulai membuat variasi menu baru, termasuk menyediakan kopi bubuk kemasan mini. Setiap pagi diisi oleh kesibukan Amara menakar gula, menyaring santan, dan mengemas puluhan kotak jajanan pasar sebelum jam kantor dimulai. Amara mengabaikan rasa lelah yang menggelayuti pundak demi memastikan tidak ada satupun pesanan pelanggan yang terlambat dikirimkan. Pendapatan harian dari jualan kue tradisional dan kopi ini memberikan kelegaan baru, membebaskan Amara dari ketergantungan finansial kepada Rendra yang semakin bersikap acuh tak acuh. Amara merasa bahwa setiap kepulan asap dapur adalah simbol perlawanan nyata terhadap perlakuan kejam yang selama ini Amara terima di dalam rumah ini. Tari duduk di atas tikar pandan dekat ruang tengah, mengamati kesibukan Amara dengan pandangan mata anak-anak yang penuh rasa kagum. Kadang-kadang Tari membantu memasukkan sendok plastik ke dalam kotak kue, menunjukkan pengertian yang sangat besar untuk anak seusianya. Hubungan batin antara Amara dan Tari semakin erat di tengah badai rumah tangga yang sedang terjadi, menjadi fondasi kekuatan emosional yang kokoh. Amara bekerja tanpa lelah, mengubah seluruh energi negatif dari rasa kecewa menjadi produktivitas yang menghasilkan rupiah demi rupiah. Ketika para tetangga datang untuk mengambil titipan kue, Amara selalu menyambut dengan senyuman ramah, membangun reputasi bisnis kecil yang jujur dan terpercaya di lingkungan sekitar. Keberhasilan ini mengikis sisa-sisa rasa rendah diri yang dahulu sengaja ditanamkan Rendra ke dalam benak Amara melalui kata-kata makian. Di sudut lain, Rendra sempat pulang ke rumah saat matahari berada tepat di atas kepala hanya untuk meletakkan beberapa lembar kemeja kotor. Rendra memandang sinis deretan kotak kue yang menumpuk di meja ruang tamu. Namun Rendra memilih untuk tidak mengeluarkan kata-kata cacian seperti biasanya. Rendra tampaknya mulai menyadari bahwa Amara tidak lagi bisa diintimidasi dengan ancaman penghentian uang belanja yang nominalnya memang sudah tidak manusiawi. Amara mengabaikan keberadaan Rendra sepenuhnya, tetap fokus membungkus kue pesanan tanpa menoleh sedikit pun ke arah kamar tidur utama. Rendra yang merasa diabaikan langsung mengambil tas pakaian bersih, lalu melangkah keluar rumah dengan langkah terburu-buru menuju mobil sedan hitam yang terparkir di depan gang. Kepergian Rendra justru mendatangkan rasa ketenangan yang luar biasa bagi atmosfer di dalam rumah kontrakan kecil tersebut. Setelah kepergian Rendra, Amara segera menghitung uang masuk dari pesanan catering instansi pemerintah daerah yang baru saja diselesaikan. Keuntungan bersih hari ini cukup besar, memungkinkan Amara untuk menyisihkan sebagian uang ke dalam tabungan darurat tersembunyi. Amara mencatat setiap pengeluaran secara terperinci di dalam buku jurnal kecil,
memastikan aliran modal usaha kue tradisional tetap berputar dengan sehat. Kemandirian finansial yang dirintis dari dapur rumah ini mulai memberikan hasil nyata, membuktikan bahwa Amara mampu menghidupi Tari dengan sangat layak. Rasa cemas akan masa depan perlahan memudar, digantikan oleh rencana-rencana matang untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang beracun. Amara percaya bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil, terutama ketika niat tersebut ditujukan untuk melindungi masa depan anak kandung. Suara detak jam dinding terdengar begitu nyaring di dalam kesunyian rumah kontrakan ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam. Amara baru saja selesai membersihkan lantai dapur dari sisa-sisa adonan kue ketika terdengar suara ketukan kasar di pintu depan rumah. Amara berjalan perlahan menuju ruang tamu, lalu mengintip melalui celah jendela untuk memastikan siapa sosok yang datang bertamu larut malam. Di balik remang-remang lampu teras, Rendra berdiri dengan wajah masam sambil membawa sebuah koper berukuran sedang di tangan kanan Rendra. Amara membuka kunci slot pintu dengan tenang, bersiap menghadapi apapun pernyataan atau tindakan kejam yang akan dilontarkan oleh Rendra malam ini. Rendra langsung melangkah masuk tanpa mengucapkan salam, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan dengan ekspresi penuh rasa jijik. Rendra berjalan menuju kamar tidur utama, membuka lemari pakaian, lalu mulai memasukkan sisa-sisa baju kerja bermerek milik Rendra ke dalam koper. Amara berdiri bersandar di bingkai pintu kamar, memperhatikan setiap gerakan Rendra tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk mencegah tindakan tersebut. Rendra berbalik menatap Amara dengan mata tajam, lalu menegaskan bahwa Rendra sudah memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan ini secara permanen. Rendra menyatakan tidak sudi lagi tinggal di rumah yang penuh dengan bau asap dapur dan tumpukan wadah plastik jajanan pasar buatan Amara. Mendengar pernyataan tersebut, Amara hanya tersenyum tipis, merasa bahwa keputusan Rendra justru mempermudah jalannya untuk segera mengakhiri hubungan pernikahan secara hukum. Rendra kemudian menutup koper dengan kasar, melangkah melewati Amara tanpa memedulikan keberadaan Tari yang tertidur di kamar sebelah. Rendra menghentikan langkah di ambang pintu depan, menoleh sebentar untuk menyampaikan ancaman terakhir bahwa Rendra tidak akan memberikan uang sepeser pun lagi untuk Amara. Rendra berpikir bahwa ancaman finansial tersebut akan membuat Amara berlutut memohon di kaki Rendra agar tidak ditinggalkan sendirian bersama Tari. Namun, Amara justru memegang gagang pintu dengan kokoh, lalu membalas tatapan Rendra dengan pandangan mata yang penuh dengan ketegasan moral. Amara menjawab dengan suara rendah namun jelas bahwa Amara tidak pernah lagi mengharapkan nafkah atau kehadiran Rendra di dalam rumah ini. Jawaban Amara yang penuh percaya diri membuat wajah Rendra memerah karena menahan rasa amarah yang bercampur dengan harga diri yang terluka. Rendra langsung berbalik, berjalan cepat menuju mobil sedan hitam, dan memacu kendaraan tersebut meninggalkan area gang sempit. Amara segera menutup pintu depan rumah rapat-rapat, lalu memutar anak kunci sebanyak 2 kali hingga terdengar suara klik yang mantap. Tindakan mengunci pintu ini dirasakan Amara sebagai simbol penutupan akses bagi Rendra untuk kembali mengintervensi kehidupan Amara dan Tari. Amara berjalan menuju kamar Tari, membetulkan posisi selimut anak perempuan kecilnya, lalu mencium kening Tari dengan kelembutan seorang ibu. Rasa tenang yang mendalam menyelimuti hati Amara, mengetahui bahwa mulai malam ini tidak akan ada lagi bentakan atau makian yang merusak kedamaian rumah. Rendra boleh saja pergi membawa seluruh kemewahan hidup bersama Fiona di tempat lain, namun Amara memiliki kemerdekaan jiwa yang tidak bernilai harganya. Amara kembali ke dapur untuk beristirahat, bersiap menyambut hari esok dengan semangat kemandirian yang semakin menyala di dalam dada. Angin berembus cukup kencang ketika Amara mengendarai sepeda motor tua pinjaman milik tetangga menyusuri area jembatan Brawijaya Kediri. Di bagian jok belakang, Tari duduk sambil memeluk pinggang Amara dengan erat, menikmati perjalanan sore setelah seharian membantu mengemas kue. Amara sengaja mengarahkan kendaraan ke tepi jembatan, lalu menghentikan motor di area yang aman untuk sejenak melihat pemandangan sungai berantas yang mengalir di bawah jembatan. Air sungai yang mengalir tenang memantulkan cahaya jingga dari langit sore, menciptakan pemandangan yang memberikan kedamaian di hati Amara. Amara turun dari motor, menuntun Tari ke tepi pagar pembatas jembatan, lalu menarik napas dalam-dalam untuk melepaskan sisa-sisa sesak di dalam dada. Momen ini menjadi waktu bagi Amara untuk merenungkan seluruh perjalanan hidup pahit yang telah dilaluinya bersama Rendra. Di atas jembatan Brawijaya ini,
Amara menatap lurus ke arah aliran air sungai yang melambangkan berjalannya waktu yang tidak akan pernah bisa kembali. Amara mengucapkan sumpah di dalam hati kecilnya bahwa Amara tidak akan pernah sudi lagi merendahkan harga diri di hadapan Rendra demi materi. Kejamnya penindasan ekonomi yang dilakukan Rendra telah menempa Amara menjadi sosok wanita yang jauh lebih kuat dan tidak mudah patah arang. Amara berjanji pada diri sendiri dan kepada Tari bahwa masa-masa kelaparan dan penghinaan yang mereka alami di masa lalu telah berakhir sepenuhnya. Air mata Amara tidak lagi menetes karena rasa sedih, melainkan karena rasa haru atas keberanian diri Amara yang mampu bertahan hingga detik ini. Tari mendongak menatap wajah ibunya, lalu mengusap pipi Amara dengan tangan kecilnya, seolah memahami sumpah suci yang sedang diikrarkan Amara. Kehidupan baru tanpa kehadiran Rendra kini harus dijalani Amara dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi dalam mengelola keuangan. Amara tahu bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, terutama terkait status hukum pernikahan mereka yang harus segera diselesaikan di pengadilan agama. Namun, pemandangan sungai berantas yang luas memberikan keyakinan bagi Amara bahwa rezeki dan jalan keluar selalu tersedia bagi orang yang mau berusaha. Usaha kue tradisional Amara harus terus dikembangkan agar mampu menjadi sumber pendapatan utama yang kokoh untuk membiayai sekolah tari kelak. Amara memeluk Tari dengan erat di tepi jembatan, merasakan kehangatan tubuh anak kandungnya yang menjadi motor penggerak seluruh ambisi positif di dalam jiwanya. Perasaan mandiri ini terasa sangat melegakan, sebuah pencapaian emosional yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang belasan juta milik Rendra. Amara kembali menyalakan mesin sepeda motor tua tersebut, bersiap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah kontrakan untuk memulai persiapan produksi kue esok hari. Sepanjang jalan meninggalkan jembatan Brawijaya, Amara merasakan kepalanya tegak dengan pandangan mata yang lurus menatap jalanan di depan Amara. Bayangan ketakutan akan kemiskinan atau status janda tidak lagi menghantui pikiran Amara, karena Amara sudah memiliki fondasi ekonomi sendiri yang nyata. Rendra dan Fiona mungkin sedang bersenang-senang menghabiskan uang di tempat lain, namun Amara memiliki ketenangan batin yang menjadi modal utama kebahagiaan sejati. Sumpah yang diucapkan Amara di atas jembatan ikonik kota Kediri tersebut mengunci tekad bulat di dalam hati Amara untuk terus melangkah maju tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Kota kaleng bekas tempat penyimpanan uang di bawah tempat tidur Amara kini terasa jauh lebih berat saat diangkat setiap akhir pekan. Di dalam kotak tersebut, lembaran uang 10 ribuan, 20 ribuan, hingga 100 ribuan tersusun sangat rapi berdasarkan nominal masing-masing. Amara duduk di lantai kamar, menghitung total keuntungan bersih dari penjualan kue tradisional selama sebulan penuh setelah dikurangi modal produksi. Angka yang tertera di catatan pembukuan Amara menunjukkan jumlah yang sangat signifikan, sebuah bukti nyata dari keberhasilan strategi pemasaran kue ke kantor-kantor dinas. Tabungan mandiri Amara kini mulai bernapas lega, memberikan jaminan keamanan finansial yang kokoh bagi masa depan Amara dan Tari. Amara tersenyum puas, mengetahui bahwa jerih payahnya mengaduk adonan sejak dini hari tidak sia-sia sama sekali. Keberhasilan finansial ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup Tari di dalam rumah kontrakan kecil mereka. Amara kini mampu membeli beras kualitas baik, lauk pauk yang bergizi, serta susu formula terbaik untuk menunjang pertumbuhan fisik Tari yang sempat terhambat. Pakaian Tari yang dulunya lusuh kini perlahan diganti dengan pakaian baru yang bersih dan layak untuk dipakai bermain bersama teman-teman. Amara juga menyisihkan sebagian tabungan khusus untuk biaya pendaftaran masuk taman kanak-kanak bagi Tari pada tahun ajaran baru mendatang. Semua pemenuhan kebutuhan ini didapatkan Amara tanpa perlu meminta Rp1 pun dari Rendra yang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi. Kemampuan untuk mencukupi kebutuhan anak dengan hasil keringat sendiri mendatangkan rasa bangga yang luar biasa di dalam sanubari Amara. Perkembangan usaha Amara juga mulai menarik perhatian beberapa tetangga janda di sekitar gang rumah yang membutuhkan pekerjaan sampingan. Amara mulai mempekerjakan 2 orang tetangga untuk membantu proses membungkus kue dan mencuci peralatan masak yang menumpuk di dapur setiap sore. Amara memberikan upah yang sangat layak kepada pekerja tersebut, membagi berkah rezeki yang didapatkannya dari hasil kerja keras dapur rumah. Tindakan Amara ini mendapat apresiasi tinggi dari warga kampung, membuat posisi sosial Amara semakin dihormati di lingkungan tempat tinggalnya. Amara membuktikan bahwa seorang wanita yang ditinggalkan suami kejam tidak harus berakhir meratapi nasib, melainkan bisa bangkit menjadi pilar penopang bagi sesama.
Rumah kontrakan yang dulunya pengap kini dipenuhi oleh aura produktivitas yang positif dan penuh semangat kekeluargaan. Malam harinya, Amara menutup kotak kaleng tabungannya dengan rapat lalu memasukkannya kembali ke tempat persembunyian yang aman di bawah kasur. Amara berbaring di samping Tari yang sudah tertidur pulas setelah meminum susu hangat yang dibelikan Amara sore tadi. Amara menatap langit-langit kamar dengan perasaan syukur yang mendalam atas segala kemudahan rezeki yang diterimanya dalam beberapa bulan terakhir. Kebebasan finansial yang dimiliki Amara saat ini adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi Rendra jika suatu saat nanti lelaki itu datang membawa masalah. Amara tahu bahwa kemandirian ekonomi telah mengubah kedudukannya secara total, dari seorang korban penindasan menjadi pemegang kendali penuh atas nasib hidupnya sendiri. Dengan tabungan yang terus bertambah, Amara siap melangkah ke fase perjuangan berikutnya demi melegalkan kemerdekaan hidup bersama anak tercinta. Ujian emosional kembali mendatangi Amara ketika pada suatu malam tubuh Tari mendadak terasa sangat panas akibat demam tinggi. Tari terus mengigau kesakitan sambil memegangi kepalanya, membuat Amara panik karena persediaan obat penurun panas di rumah sudah habis terpakai. Amara memeriksa dompetnya, memastikan uang tunai cukup untuk membawa Tari ke klinik pengobatan terdekat di pusat kota Kediri. Namun, karena jarak klinik cukup jauh dan Amara tidak memiliki kendaraan roda 4, Amara terpaksa mencoba menghubungi nomor telepon Rendra. Amara berharap Rendra masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan sebagai seorang ayah untuk menjemput Tari dan membawanya ke rumah sakit malam-malam begini. Amara menekan tombol panggil pada layar telepon genggamnya dengan tangan yang bergetar karena rasa khawatir yang mendalam terhadap kondisi Tari. Panggilan telepon pertama dari Amara sengaja dialihkan oleh Rendra, memicu rasa kecewa yang mulai merayap di dalam dada Amara. Amara tidak menyerah. Amara kembali mencoba menghubungi nomor Rendra sebanyak 5 kali berturut-turut karena kondisi demam Tari semakin mengkhawatirkan. Pada panggilan ke-6, sambungan telepon akhirnya diangkat oleh Rendra. Namun terdengar suara musik bising dan tawa Fiona di latar belakang suara panggilan tersebut. Sebelum Amara sempat menjelaskan bahwa Tari sedang sakit kritis, Rendra langsung membentak Amara dengan suara penuh nada kejengkelan yang sangat kasar. Rendra menuduh Amara sengaja mengganggu waktu liburannya bersama Fiona di sebuah hotel mewah di luar kota hanya untuk meminta uang tambahan. Rendra kemudian langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak sebelum Amara sempat mengeluarkan sepatah kata pun. Mendengar respons kejam dari Rendra, Amara langsung menurunkan telepon genggamnya dengan perasaan yang sudah sepenuhnya membeku dari rasa sakit. Pengabaian total yang dilakukan Rendra di saat anak kandungnya sedang bertaruh nyawa melawan penyakit menjadi bukti pamungkas bahwa Rendra adalah sosok ayah yang gagal. Amara menghapus air matanya dengan kasar, lalu segera menggendong Tari keluar rumah menuju rumah tetangga yang memiliki sepeda motor untuk meminta bantuan. Dengan bantuan tetangga yang baik hati, Tari akhirnya berhasil dibawa ke klinik dan mendapatkan perawatan medis darurat dari dokter jaga. Amara duduk di kursi tunggu klinik sambil memegangi tangan Tari yang sedang diinfus, merasakan keyakinan di dalam hatinya sudah bulat 100%. Amara berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan nama Rendra terucap dari mulutnya atau melibatkan lelaki itu dalam urusan kehidupan mereka. Setelah kondisi Tari mulai stabil dan diperbolehkan pulang ke rumah keesokan harinya, Amara langsung menata kembali seluruh prioritas hidupnya dengan tegas. Kejadian malam itu menghapus sisa-sisa toleransi atau keraguan yang mungkin sempat tersisa di dalam benak Amara mengenai masa depan pernikahannya. Amara menyadari bahwa Rendra sudah mati secara figuratif dalam kehidupan Amara dan Tari, sehingga status hukum perceraian harus segera diurus tanpa penundaan lagi. Amara kembali fokus mengurus usaha kue tradisionalnya dengan energi yang berlipat ganda demi mengumpulkan biaya operasional persidangan di pengadilan agama. Pengabaian total dari Rendra tidak membuat Amara hancur, melainkan justru menjadi palu ketukan terakhir yang meresmikan kemandirian mutlak bagi Amara sebagai seorang ibu tunggal. Amara siap menghadapi babak baru kehidupan di kota Kediri dengan kepala tegak bersama Tari, tanpa bayang-bayang lelaki kejam itu lagi. Kehidupan Rendra di luar rumah kontrakan mulai diwarnai oleh riak-riak kecil yang tidak pernah Rendra duga sebelumnya. Setelah memutuskan untuk tinggal bersama Fiona di sebuah rumah sewaan yang cukup mewah di kawasan perumahan elit Kediri, pengeluaran Rendra melonjak drastis. Fiona adalah wanita yang terbiasa bersolek dan menuntut fasilitas terbaik, mulai dari pakaian bermerek hingga makan malam di restoran mahal setiap akhir pekan. Pada awalnya,
Rendra dengan senang hati menuruti semua keinginan Fiona demi menjaga gengsi dan membuktikan bahwa Rendra adalah lelaki mapan yang royal. Namun, kemilau kemewahan yang ditunjukkan Fiona perlahan mulai terasa seperti beban berat yang mencekik leher Rendra dari hari ke hari. Rendra mulai menyadari bahwa penampilannya yang necis dan dompetnya yang tebal adalah satu-satunya alasan mengapa Fiona bersedia mendampingi Rendra selama ini. Masalah keuangan mulai muncul ketika pendapatan Rendra di tempat kerja mengalami penurunan akibat perubahan kebijakan insentif dari perusahaan. Rendra tidak lagi menerima bonus bulanan dalam jumlah besar seperti tahun lalu, padahal gaya hidup Fiona tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan sama sekali. Ketika Rendra mencoba membicarakan masalah pemotongan anggaran belanja kepada Fiona, wanita tersebut langsung menunjukkan perubahan sikap yang sangat drastis. Fiona cemberut, menolak berbicara, bahkan sengaja mengunci diri di dalam kamar tidur sepanjang hari sebagai bentuk protes atas ketidakmampuan Rendra memenuhi tuntutan gaya hidup Fiona. Rendra terpaksa memutar otak, mencari pinjaman sana-sini demi menjaga agar Fiona tidak pergi meninggalkan Rendra sendirian di rumah sewaan tersebut. Kemewahan palsu yang mereka bangun di atas penderitaan Amara dan Tarik ini mulai menuntut bayaran yang sangat mahal dari Rendra. Setiap kali Rendra pulang kerja dalam keadaan lelah, Rendra tidak lagi mendapati ketenangan seperti yang dulu selalu disediakan oleh Amara di rumah lama mereka. Fiona tidak pernah menyambut Rendra dengan segelas air hangat atau senyuman tulus, melainkan langsung menyodorkan daftar belanjaan baru atau tagihan perawatan kecantikan. Kebiasaan Fiona yang boros membuat Rendra sering terdiam sendirian di ruang tamu, merenungkan keputusannya yang terburu-buru meninggalkan keluarga sah Rendra. Rendra mulai membandingkan ketabahan Amara yang mampu mengurus rumah tangga dengan uang seadanya, dengan ketamakan Fiona yang selalu merasa kurang meskipun sudah diberikan jutaan rupiah. Penyesalan kecil mulai tumbuh di dalam sanubari Rendra, namun keangkuhan dan rasa gengsi yang tinggi membuat Rendra tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat tersebut. Rendra terjebak dalam lingkaran kepalsuan yang diciptakannya sendiri demi memuaskan ego sesaat bersama wanita pilihan Rendra. Ketegangan di dalam rumah sewaan Rendra dan Fiona semakin memuncak ketika beberapa lembar surat tagihan resmi mulai berdatangan ke alamat mereka. Rendra sangat terkejut saat membuka salah satu amplop surat yang ternyata berisi tagihan pinjaman atas nama pribadi Rendra dari sebuah lembaga keuangan resmi. Setelah diselidiki, Rendra mendapati fakta bahwa Fiona diam-diam telah mengambil data pribadi dan tanda tangan Rendra untuk mengajukan utang demi membeli tas mewah. Jumlah utang yang menumpuk tersebut mencapai angka puluhan juta rupiah. Sebuah nominal yang tidak mungkin bisa dilunasi Rendra dalam waktu singkat dengan kondisi keuangan saat ini. Rendra berjalan menuju kamar dengan tubuh gemetar, memegang kertas tagihan tersebut dengan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun kepala Rendra. Rendra langsung melemparkan kertas tersebut ke hadapan Fiona yang sedang asyik merias wajah di depan cermin besar. Pertengkaran hebat pun pecah di antara Rendra dan Fiona di dalam kamar tidur utama yang selama ini menjadi saksi kemesraan palsu mereka. Rendra membentak Fiona dengan suara menggelegar, menuntut penjelasan atas tindakan nekat Fiona yang telah memalsukan dokumen demi memuaskan nafsu belanja. Bukannya merasa bersalah atau memohon maaf, Fiona justru berbalik menatap Rendra dengan pandangan mata yang penuh dengan nada meremehkan yang sangat tajam. Fiona membalas bentakan Rendra dengan mengatakan bahwa seorang lelaki sejati seharusnya tidak akan pernah meributkan masalah uang tagihan yang sepele seperti itu. Fiona menegaskan bahwa jika Rendra tidak mampu membiayai kebutuhan gaya hidup Fiona, maka Rendra tidak berbeda dengan lelaki miskin yang tidak berguna di mata Fiona. Kalimat pedas yang keluar dari mulut Fiona laksana tamparan keras yang meruntuhkan seluruh harga diri Rendra sebagai seorang pria mapan. Rendra terdiam seribu bahasa, merasakan dadanya sangat sesak melihat tabiat asli Fiona yang begitu kejam dan matre tanpa ada rasa empati sedikit pun. Di dalam keheningan malam setelah pertengkaran tersebut selesai, pikiran Rendra mendadak melayang kembali pada sosok Amara dan Tari di gang sempit. Rendra teringat bagaimana Amara selalu menerima uang Rp10.000 tanpa pernah berani membentak atau meremehkan posisi Rendra selaku kepala keluarga. Rendra kini menyadari betapa berharganya ketulusan Amara yang telah Rendra sia-siakan demi mengejar bayangan semu bersama Fiona yang ternyata hanya menginginkan materi. Tagihan yang menumpuk dan ancaman hukum dari lembaga keuangan membuat tidur Rendra tidak pernah nyenyak lagi sejak malam itu. Rendra mulai merasakan karma atas kekejaman nafkah yang dulu sengaja Rendra terapkan untuk menyiksa batin istri dan anak kandungnya sendiri.
Sore hari yang mendung menyelimuti kawasan Jalan Doho Kediri ketika Rendra mengendarai mobil sedan hitamnya dengan perasaan yang sangat tidak tenang. Rendra sengaja pulang lebih awal dari kantor karena memiliki firasat buruk setelah Fiona berpamitan pergi dengan alasan ingin menghadiri acara reuni teman sekolah. Saat melintasi depan sebuah kafe modern yang cukup populer di pinggir jalan, pandangan mata Rendra mendadak menangkap sosok wanita yang sangat Rendra kenali. Fiona sedang duduk di area luar kafe tersebut. Namun wanita itu tidak sedang bersama teman-teman perempuannya seperti yang dikatakannya tadi siang. Fiona sedang duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya yang berpenampilan sangat necis dengan jam tangan emas yang berkilau di bawah lampu kafe. Rendra segera menghentikan mobilnya di tepi jalan, mematikan mesin, lalu memperhatikan gerak-gerik Fiona dari kejauhan. Rendra menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Fiona tersenyum manja sambil menggenggam erat tangan pria parubaya tersebut di atas meja kafe. Kemesraan yang ditunjukkan Fiona kepada pria asing itu jauh lebih intim dibandingkan dengan apa yang pernah Fiona berikan kepada Rendra dalam beberapa bulan terakhir. Rasa cemburu dan amarah yang meluap-luap membuat Rendra langsung keluar dari mobil, melangkah cepat mendekati meja tempat Fiona berada tanpa memedulikan pandangan orang sekitar. Ketika Rendra berdiri tepat di samping meja mereka, Fiona langsung terkejut namun dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya menjadi sangat dingin. Rendra menuntut penjelasan dari Fiona mengenai hubungan wanita itu dengan pria di hadapannya, sambil menunjuk wajah Fiona dengan jari yang gemetar karena emosi. Pria parubaya tersebut tampak tenang, lalu meminta Fiona untuk menyelesaikan urusan domestiknya di luar kafe agar tidak mengganggu ketenangan pengunjung lain. Fiona berdiri dari kursi, menarik lengan Rendra menjauh dari meja kafe menuju area parkiran yang agak sepi di sudut jalan. Di sana, Rendra langsung mencaci maki Fiona atas pengkhianatan yang telah dilakukan wanita itu di belakang Rendra setelah semua pengorbanan finansial yang diberikan. Namun, Fiona justru tertawa sinis, melepaskan cengkeraman tangan Rendra dengan kasar, lalu menatap Rendra dengan pandangan mata penuh kejijikan yang sangat nyata. Fiona dengan lantang menjawab bahwa Fiona hanya memanfaatkan uang Rendra selama ini, dan kini setelah tabungan Rendra habis, Rendra tidak lagi memiliki nilai di mata Fiona. Kenyataan pahit di Jalan Doho ini menghancurkan seluruh ilusi cinta yang selama ini dipertahankan Rendra dengan mengorbankan anak istrinya. 2 hari setelah peristiwa di Jalan Doho, Rendra mendapati rumah sewaan mereka sudah dalam keadaan berantakan dan sepi saat Rendra pulang kerja. Fiona telah pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa seluruh barang berharga, termasuk perhiasan emas yang dulu dibelikan Rendra di kawasan Kuak. Tidak hanya itu, Fiona juga menguras sisa saldo di dalam rekening bank bersama milik mereka melalui aplikasi telepon genggam yang kata sandinya diketahui Fiona. Rendra terduduk lemas di lantai ruang tamu yang kosong, menatap dinding rumah sewaan yang kini terasa sangat dingin dan asing bagi Rendra. Rendra menyadari bahwa Rendra telah ditipu mentah-mentah oleh wanita yang selama ini Rendra agungkan di atas penderitaan darah dagingnya sendiri. Kehancuran finansial dan emosional datang secara bersamaan, meninggalkan Rendra dalam kubang penyesalan yang teramat dalam dan menyakitkan. Pemilik rumah sewaan datang malam itu juga untuk mengusir Rendra karena masa kontrak rumah ternyata sudah habis dan Fiona tidak pernah membayarkan uang perpanjangan. Rendra terpaksa mengemas pakaiannya sendiri ke dalam 2 buah tas besar, lalu melangkah keluar dari rumah mewah tersebut dengan kepala tertunduk penuh rasa malu. Tanpa uang yang tersisa di dompet dan beban utang tagihan yang menumpuk, Rendra berjalan menyusuri jalanan kota Kediri layaknya seorang musafir yang kehilangan arah. Setiap langkah kaki Rendra diiringi oleh bayangan wajah Tari yang menangis kelaparan karena kekejaman Rendra di masa lalu. Penyesalan yang datang terlambat ini meremukkan keangkuhan Rendra secara total, mengubah pria yang dulunya sombong menjadi sosok yang rapuh dan tak berdaya. Rendra menyadari betapa adilnya hukum tabur tuai yang kini sedang menimpa jalan hidupnya, akibat mengabaikan jeritan hati seorang istri yang tulus. Rendra menghabiskan malam dengan menginap di sebuah losmen murah di dekat stasiun kereta api, tempat yang sangat jauh dari standar kenyamanan hidup Rendra biasanya. Di dalam kamar losmen yang sempit dan berbau apek, Rendra tidak bisa memejamkan mata sedikit pun karena terus dihantui oleh rasa bersalah yang teramat besar. Rendra merindukan aroma masakan Amara di dapur rumah kontrakan lama mereka. Sebuah kemewahan batin yang sejati yang dulu Rendra buang demi mengejar kemilau palsu Fiona. Rendra mulai merencanakan jalan pulang,
berharap bahwa Amara masih menjadi sosok wanita lemah lembut yang mudah luluh oleh air mata dan permohonan maaf. Rendra menaruh harapan besar bahwa Amara akan menerima Rendra kembali karena menganggap Amara masih membutuhkan sosok suami sebagai penopang hidup dan status sosial di masyarakat kampung. Matahari mulai condong ke arah barat ketika Rendra berjalan kaki memasuki gang sempit menuju rumah kontrakan lama yang dulu Rendra tinggalkan. Langkah kaki Rendra terasa sangat ragu, dihantui oleh rasa malu bercampur harapan bahwa pintu rumah tersebut masih terbuka lebar untuk menyambut kedatangannya kembali. Rendra sengaja memakai pakaian yang agak lusuh untuk memancing rasa iba dari Amara saat mereka bertemu nanti di teras rumah. Dari kejauhan, Rendra melihat perubahan yang cukup signifikan pada tampilan fisik rumah kontrakan kecil tersebut yang kini tampak jauh lebih bersih dan terawat dengan baik. Dinding depan rumah sudah dicat ulang dengan warna cerah, dan ada beberapa pot tanaman hijau yang tertata rapi di sudut teras, menandakan adanya kehidupan yang sejahtera. Rendra menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang tersisa di dalam jiwanya untuk mendekati pintu depan. Sebelum Rendra sempat mengetuk pintu, Rendra melihat sebuah sepeda motor baru terparkir di halaman samping rumah kontrakan tersebut. Tidak lama kemudian, seorang kurir catering datang mengantarkan beberapa karung tepung terigu kualitas premium ke dalam rumah melalui pintu dapur samping. Rendra mengintip dari balik pagar, terkejut melihat Amara sedang sibuk mengarahkan pekerja untuk menyusun bahan makanan tersebut dengan penuh wibawa. Amara tampak sangat berbeda dari ingatan Rendra. Tidak ada lagi daster lusuh atau wajah kuyu yang penuh dengan gumpalan kesedihan akibat kekurangan uang belanja. Amara kini tampil dengan pakaian yang rapi, bersih, dan memancarkan aura kemandirian yang sangat kuat sebagai seorang wanita yang memegang kendali atas hidupnya. Pemandangan ini membuat nyali Rendra ciut seketika, menyadari bahwa teorinya tentang Amara yang kelaparan tanpa dirinya adalah kesalahan besar. Rendra berdiri mematung di dekat pohon mangga depan rumah, memperhatikan bagaimana Tari keluar dari dalam rumah dengan mengenakan pakaian bagus dan sepatu baru yang indah. Tari tampak tertawa ceria sambil membawa buku gambar baru, menunjukkan pertumbuhan fisik yang sangat sehat dan cerdas di bawah asuhan mandiri Amara. Rasa bersalah dan penyesalan semakin mencengkeram erat hati Rendra melihat kebahagiaan anak istrinya yang justru tercipta setelah Rendra pergi dari kehidupan mereka. Rendra tahu bahwa jalan pulang yang sedang ditempuhnya ini tidak akan semudah yang Rendra bayangkan di dalam kamar losmen kemarin malam. Namun, karena tidak memiliki tempat tujuan lain dan terdesak oleh kehancuran hidup di luar sana, Rendra memantapkan langkah kaki Rendra untuk keluar dari bayangan pohon mangga dan berjalan menuju teras rumah kontrakan untuk menemui Amara. Suara azan maghrib baru saja berkumandang dari pengeras suara masjid kampung saat Amara selesai merapikan mukena setelah menunaikan ibadah bersama Tari. Suasana di dalam rumah kontrakan terasa begitu damai dan tenang, diiringi aroma wangi sisa panggangan kue bolu yang baru saja selesai diproduksi sore tadi. Keheningan malam yang baru saja dimulai mendadak terusik oleh suara ketukan pintu depan yang terdengar sangat pelan, ragu-ragu, dan berulang beberapa kali. Amara bangkit dari sajadah, meminta Tari untuk tetap berada di dalam kamar tidur sambil membaca buku cerita anak-anak yang baru dibeli. Langkah kaki Amara berayun tenang menuju ruang tamu, tidak lagi memiliki rasa cemas atau ketakutan terhadap apapun yang menunggu di balik pintu kayu tersebut. Amara memutar slot kunci besi, membuka pintu perlahan, dan seketika itu juga pandangan matanya tertumbuk pada sesosok pria yang sangat Amara kenali. Rendra berdiri di ambang pintu dengan postur tubuh yang membungkuk, sangat kontras dengan pembawaan Rendra yang dulunya selalu menegakkan dada dengan sombong. Pakaian Rendra tampak kotor, rambut Rendra kusut tanpa minyak wangi mahal, dan kedua mata Rendra terlihat sembab serta berkaca-kaca menatap Amara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai pembuka, Rendra mendadak menjatuhkan kedua lutut Rendra di atas lantai teras, bersujud di depan kaki Amara sambil terisak menangis histeris. Rendra memegang ujung daster Amara dengan tangan yang bergetar hebat, melontarkan kata-kata permohonan maaf yang tidak beraturan di sela-sela tangis penyesalannya. Rendra mengaku telah terkena karma atas segala kekejaman dan kebiadaban nafkah yang dulu sengaja Rendra timpakan kepada Amara serta Tari demi memuaskan nafsunya bersama Fiona. Rendra memohon agar Amara sudi mengasihani nasibnya yang kini telah hancur total, kehilangan segala harta benda dan dikhianati oleh wanita simpanannya. Amara berdiri mematung, menatap pemandangan menyedihkan di bawah kakinya dengan ekspresi wajah yang sepenuhnya datar,
dingin, tanpa pancaran emosi kemarahan sedikit pun. Rasa sakit hati yang dulu sempat membakar jiwa Amara kini telah menguap sepenuhnya, menyisakan kekosongan emosional yang mutlak terhadap sosok Rendra selaku suami. Amara tidak menarik dasternya dengan kasar, tidak pula mengulurkan tangan untuk membantu Rendra berdiri dari posisi sujudnya yang memprihatinkan tersebut. Bagi Amara, tangisan darah yang kini dikeluarkan Rendra tidak akan pernah bisa menghapus memori saat Tari menangis kelaparan di pinggir jalan karena Rendra menolak membelikan makanan seikat sawi. Amara menarik napas panjang, membiarkan Rendra meluapkan seluruh ratapan penyesalannya di lantai teras selama beberapa menit hingga tangisan pria itu agak mereda. Amara kemudian meminta Rendra untuk bangkit berdiri dan masuk ke dalam ruang tamu agar drama memalukan tersebut tidak menjadi tontonan gratis bagi para tetangga gang sempit. Rendra duduk di kursi plastik ruang tamu sambil terus menyeka sisa air mata di pipi Rendra dengan punggung tangan Rendra yang gemetar. Pandangan mata Rendra bergerak menyapu sekeliling ruangan, menyadari banyak sekali perubahan positif yang terjadi di dalam rumah kontrakan semenjak Rendra memutuskan pergi. Amara berjalan menuju dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi segelas air putih hangat dan sepiring nasi beserta lauk seadanya. Amara meletakkan hidangan sederhana tersebut di atas meja di hadapan Rendra, sebuah tindakan kesopanan dasar yang selalu diajarkan kepada Amara sejak kecil. Rendra menatap makanan tersebut dengan mata berbinar-binar penuh haru, mengira bahwa perhatian kecil dari Amara adalah tanda awal bahwa pintu maaf dan penerimaan kembali telah terbuka lebar untuk Rendra. Tanpa menunggu lama karena perut Rendra yang sudah berhari-hari tidak menyantap makanan layak, Rendra langsung menyuap nasi tersebut ke dalam mulut Rendra dengan sangat lahap. Amara duduk di kursi seberang meja, memperhatikan cara Rendra makan dalam keheningan yang terasa sangat pekat dan menekan atmosfer ruangan. Tidak ada suara obrolan. Tidak ada pertanyaan dari Amara mengenai kemana saja Rendra pergi, atau bagaimana nasib hubungan Rendra dengan Fiona di luar sana. Keheningan ini membuat Rendra merasa kikuk, namun Rendra mencoba menghibur diri dengan keyakinan bahwa ketenangan Amara adalah bentuk ketabahan seorang istri yang siap menerima kembali suaminya yang bertobat. Rendra menyelesaikan makan malamnya hingga butir nasi terakhir, lalu meminum air putih hangat sampai tandas, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Setelah meletakkan gelas kosong, Rendra mencoba membuka percakapan dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin untuk meluluhkan hati Amara. Rendra mulai menceritakan betapa kejamnya perlakuan Fiona yang telah menguras seluruh isi tabungan ban milik Rendra dan memalsukan dokumen utang hingga membuat Rendra dikejar-kejar tagihan. Rendra memuji-muji kebaikan hati Amara yang dianggapnya jauh lebih mulia dan tulus dibandingkan dengan kemilau palsu yang dimiliki oleh Fiona. Amara mendengarkan seluruh keluh kesah dan pujian Rendra dengan posisi tangan bersedekap di dada. Wajah Amara tetap tenang laksana permukaan air telaga yang tidak terembus angin. Rendra tidak menyadari bahwa setiap kalimat keluhan yang diucapkannya justru semakin mempertegas di mata Amara betapa egoisnya karakter Rendra yang hanya pulang saat membutuhkan perlindungan setelah hancur. Ketika Rendra selesai meluapkan seluruh keluh kesahnya dan mulai mengutarakan niat untuk tidur di kamar utama malam ini, Amara akhirnya membuka suara. Suara Amara terdengar sangat tenang, jernih, tanpa ada getaran kemarahan, dendam, ataupun kebencian yang meledak-ledak dari dalam tenggorokannya. Amara menatap lurus ke dalam sepasang mata Rendra, lalu menegaskan bahwa Amara telah memaafkan seluruh kesalahan, kekejaman, dan pengkhianatan yang pernah Rendra lakukan di masa lalu. Mendengar kata maaf mengalir dari bibir Amara, wajah Rendra langsung berubah menjadi sangat cerah, mengira bahwa penderitaan hidup Rendra di luar sana telah berakhir malam ini juga. Namun, senyuman di wajah Rendra langsung membekus ketika Amara melanjutkan kalimat pengakuannya dengan nada yang jauh lebih tegas dan dingin. Amara menjelaskan dengan sangat terperinci bahwa memberikan pengampunan bukan berarti Amara bersedia menerima Rendra kembali menjadi bagian dari kehidupannya dan kehidupan Tari. Memaafkan bagi Amara adalah cara untuk membersihkan hati Amara dari racun masa lalu agar Amara bisa fokus membesarkan Tari dengan jiwa yang sehat. Amara menegaskan bahwa rasa cinta, rasa hormat, dan rasa percaya yang dulu pernah Amara miliki terhadap Rendra selaku suami telah mati seutuhnya, robek tanpa ada sisa sedikit pun untuk dijahit kembali. Kekejaman Rendra yang membiarkan Tari bertaruh nyawa melawan demam tinggi demi berlibur bersama Fiona adalah batas akhir yang tidak akan pernah bisa dilewati oleh toleransi Amara sebagai seorang ibu.
Amara menyatakan bahwa keberadaan Rendra di dalam rumah ini malam ini hanyalah status sebagai tamu asing yang kelaparan, bukan sebagai kepala keluarga. Rendra terkejut setengah mati mendengarkan untayan kalimat logis dan tegas yang keluar dari mulut wanita yang dulu selalu dianggapnya lemah dan bodoh. Rendra mencoba memohon kembali, membawa nama masa depan Tari yang dianggap Rendra membutuhkan sosok ayah kandung agar pertumbuhannya bisa berjalan dengan sempurna. Kebetulan Tari keluar dari kamar karena mendengar suara percakapan, lalu berjalan mendekati Amara dan langsung memeluk kaki ibunya dengan erat. Tari menatap Rendra dengan pandangan mata yang asing, ketakutan, dan sama sekali tidak menunjukkan kerinduan terhadap sosok pria yang dulu sering membentaknya. Amara mengusap rambut Tari, lalu menunjukkan kepada Rendra kenyataan fisik bahwa Tari jauh lebih bahagia, sehat, dan cerdas sejak Rendra pergi meninggalkan rumah. Pengakuan tulus Amara meruntuhkan seluruh harapan palsu yang sempat dibangun Rendra sejak berjalan kaki memasuki gang kampung. Menyadari bahwa permohonan lisannya tidak lagi mempan melunasi kesalahan masa lalu, Rendra mencoba meraih tangan Amara untuk memohon belas kasihan terakhir. Amara dengan cepat menarik tangannya menjauh, lalu berdiri dari kursi dan berjalan menuju kamar tidur utama untuk mengambil sebuah benda dari dalam laci lemari pakaian pribadi Amara. Ketika Amara kembali ke ruang tamu, Amara meletakkan sebuah map kertas tebal berwarna hijau tua di atas meja tepat di hadapan Rendra. Rendra menatap map tersebut dengan perasaan firasat buruk yang sangat kuat, memicu detak jantung Rendra berdegup 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dengan tangan yang gemetar, Rendra membuka map tersebut dan membaca barisan tulisan resmi yang tertera di lembar pertama dokumen di dalamnya. Dokumen tersebut adalah berkas gugatan perceraian resmi yang telah dipersiapkan dan didaftarkan Amara ke Pengadilan Agama Kediri. Amara menjelaskan bahwa proses administrasi persidangan sudah berjalan setengah jalan dan hanya menunggu kehadiran Rendra sebagai pihak tergugat untuk meresmikan perpisahan mereka secara hukum. Di dalam dokumen tersebut, tidak ada satupun klausul yang menuntut pembagian harta gonogini, perebutan rumah kontrakan, ataupun tuntutan warisan materi dari Rendra. Amara menegaskan bahwa Amara tidak sudi mengambil 1 rupiah pun dari harta kekayaan milik Rendra yang dinilai Amara telah bercampur dengan air mata penderitaan anak kandungnya. Amara hanya menuntut satu hal mutlak, yaitu hak asuh penuh atas Tari berada di tangan Amara tanpa ada gangguan atau intervensi dari Rendra di masa depan. Amara membuktikan kepada Rendra bahwa dengan usaha kue tradisionalnya yang sukses, Amara mampu membiayai seluruh hidup Tari tanpa perlu sepeser pun belas kasihan finansial dari Rendra. Rendra memegang kertas gugatan cerai tersebut dengan tubuh yang lemas total, menyadari bahwa posisi tawarnya di hadapan Amara sudah berada di titik nol. Pria yang dulunya memegang kendali penuh atas hidup Amara melalui uang Rp10.000, kini bertekuk lutut tidak berdaya di hadapan kemandirian hukum-hukum yang diajukan istrinya. Rendra menangis terseduh-seduh, memohon agar Amara merobek surat berwarna hijau tersebut demi memberi Rendra kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya dari awal. Namun, Amara tetap berdiri kokoh dengan tatapan mata yang tidak tergoyahkan oleh air mata penyesalan pria yang telah membuang keluarganya saat berada di puncak kemewahan. Amara meminta Rendra untuk menandatangani berkas tanda terima panggilan sidang tersebut malam ini juga agar proses perceraian mereka bisa diselesaikan secara damai tanpa perlu ada drama perdebatan panjang di ruang sidang nanti. 3 minggu setelah pertemuan malam itu di rumah kontrakan, suasana di dalam ruang sidang Pengadilan Agama Kota Kediri tampak sangat hening dan hikmat. Amara duduk di kursi penggugat dengan mengenakan pakaian batik rapi, didampingi oleh beberapa kerabat dekat dari kampung yang selama ini mendukung usaha kuenya. Di seberang meja, Rendra duduk dengan kepala tertunduk dalam, tidak lagi mencoba melakukan pembelaan atau bantahan terhadap semua dalil gugatan yang dibacakan oleh majelis hakim. Proses persidangan berjalan dengan sangat lancar dan cepat, karena tidak ada satupun objek harta benda yang diperebutkan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Ketika palu hakim diketukkan sebanyak 3 kali ke atas meja kayu, ikatan pernikahan antara Rendra dan Amara resmi dinyatakan putus secara hukum demi hukum. Amara menarik napas dalam-dalam, merasakan sebuah beban berat tak kasat mata yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya kini telah terangkat sepenuhnya ke udara. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada air mata penyesalan yang menetes di pipi Amara saat melangkah keluar dari pintu ruang sidang Pengadilan Agama tersebut. Amara berjalan menuju halaman depan pengadilan tempat Tari sedang menunggu bersama salah satu pekerja setianya dari rumah produksi kue tradisional.
Tari langsung berlari menyambut kedatangan Amara, memeluk pinggang Amara dengan wajah yang dipenuhi senyuman ceria yang memancarkan energi kebahagiaan sejati. Amara menggandeng tangan kecil Tari dengan sangat erat, merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam sekujur tubuhnya sebagai seorang ibu tunggal yang merdeka sepenuhnya. Di area parkiran luar, Rendra berjalan gontai membawa tas pakaian Rendra, melangkah menjauh menuju halte bus kota tanpa ada satupun orang yang menoleh atau memedulikan keberadaannya lagi. Rendra harus pergi meninggalkan kota Kediri untuk memulai kehidupan baru dari bawah, memikul beban utang dan penyesalan seumur hidup akibat kebiadaban moral yang pernah dilakukannya sendiri. Sementara itu, Amara menuntun Tari menuju sepeda motor baru milik mereka yang dibeli dari hasil keuntungan bersih jualan kue tradisional yang kian hari kian berkembang pesat. Amara menyalakan mesin kendaraan, memacu motor membelah jalanan kota Kediri yang mulai diterangi oleh cahaya matahari pagi yang cerah. Fajar baru telah terbit bagi kehidupan Amara dan Tari, sebuah lembaran masa depan yang bersih, mandiri, dan dipenuhi oleh kedamaian batin yang sejati tanpa bayang-bayang lelaki kejam di masa lalu. Tamat.